Baik, materi kali ini dikasih asam basa dan pengendapan argentometri farmasi. Kami melakukan diskusi bersama pada 15 September 2025. Kami bertanya kepada ChatGPT, apa itu titrasi asam basa dan bagian-bagiannya. Kemudian kami bertanya kembali permasalahan yang terdapat di farmasi. Saya tertarik dengan permasalahan adanya zat pengotor. Banyak bahan baku farmasi tidak murni 100%, dan ada asam lain atau basa lain. Pengotor bisa ikut bereaksi sehingga hasil titrasi lebih besar dari kadar sebenarnya. Pengotor ini sangat krusial dalam menentukan efektivitas ataupun penerimaan obat kepada manusia. Jadi saya bertanya kembali untuk mendapatkan jurnal permasalahan dan solusi. Berikanlah jurnal dari Analytical Chemistry dengan indeks Scopus Q1 dan Analytical and Bioanalytical Chemistry indeks Scopus Q2. Jurnal dari Bioanalytical Chemistry, metode coulometri dengan analisis pengotor yang dapat diterapkan dengan metode keseimbangan massa, mengubah kemurnian asidimetri menjadi kemurnian kimia untuk standar KNML, kalium hidrogen petalat, tertinggi yang dapat dilacak SI dan diverifikasi oleh KNML. Dan metode ini, metode coulometri dengan analisis pengotor dapat diterapkan dengan metode neraca meski massa berhasil diterapkan dalam kuantifikasi bahan referensi bersertifikat kalium hidrogen alat KHP dengan ketelusuran metrologi akurat dan nilai kemurnian 99,983% dengan ketidakpastian diperluas 0,0024%, kesamaan 2. Berbeda dengan metode titrasi kolometri umum, metode kolometri dengan analisis pengotor dapat diterapkan memungkinkan konversi kemurnian asidimetri menjadi kemurnian kimia. Kemudian asidimetri ditentukan dengan metode titrasi kolometri, dan kemudian pengotor yang dapat dititrasi dengan komponen utama ditemukan sejauh mungkin menggunakan berbagai metode, dan hasil pengurangan pengotor ini dari kemurnian asimetri dapat dianggap sebagai kemurnian kimia. Kemudian jurnal kedua yaitu jurnal yang memberikan permasalahan yang langsung memberikan solusi. Titrasi asam basa otomatis dan bebas interferensi matriks dengan menggabungkan pengembangan uap O2, CO2 dengan spektrometri emisi optik karbon mikroplasma. Titrasi asam basa dari sampel kompleks kondusif untuk evaluasi cepat derajat dan risiko pencemaran lingkungan sampai batas tertentu. Namun metode titrasi tradisional biasanya menderita gangguan serius. Sini metode titrasi asam basa otomatis yang menggabungkan spektrometri emisi optik lucutan titik miniatur mikropedi OES alat yang pada digambar dengan pembangkitan uap CO2 dijelaskan untuk titrasi asam basa yang lebih tepat, sensitif, dan bebas gangguan matrik dari sampel kompleks, terutama yang memiliki intensitas warna tinggi, salinitas, dan kekeruhan seperti sampel air limbah dan tanah. Dalam pengertian ini, titrasi asam basa dilakukan dalam generator uap kimia di mana CO2 dihasilkan dengan penambahan HCl atau NaHCO3. Jika memungkinkan pemisahan CO2 yang lebih efisien dan primatrik kompleks. CO2 yang dihasilkan kemudian disapu ke dalam lucutan titik miniaturisasi, deekstrisasi, dan deteksi lebih lanjut oleh mikroVDOS, di mana emisi atom karbon pada 19,3 nanometer pantau berdasarkan volume dan konsentrasi HCl yang dikonsumsi, ukuran OH, CO3, 2, dan HCO3 yang akurat dan otomatis dapat dilakukan. Metode yang disusulkan memiliki efektivitas mikroVDOS yang tinggi untuk mendeteksi CO2 dengan deviasi standar relatif di bawah 3%. Dan itu sistem yang disusulkan tidak hanya memiliki beberapa keunggulan unik untuk akurasi, kesederhanaan, dan menghapuskan dokumen instrumen yang rumit, mahal, dan boros daya, tapi juga mengurangi gangguan warna dan kekurangan dari sampel kompleksitas sampel air, limbah warna, limbah air, dan minyak, dan sampel tanah. Konsep ini memiliki potensi aplikasi menjanjikan literasi asam lain di lumpur sedimen ini TPA. Jadi sistem dua solusi tadi dapat diterapkan dalam farmasi dengan baik. Dengan ketiga dari molekules yang berbeda Scopus P1, jurnal ini langsung mengarah ke dalam bidang farmasi, metode analisis berdasarkan pendekatan keseimbangan massa evaluasi, kemudian hasiklin begitu.
hidroklorida. Metode analisis berbasis pendekatan neraca massa dikembangkan untuk evaluasi kemurnian tektasilin hidroklorida. Nyawa garam representasi yang digunakan dalam analisis obat hewan murni. Metode penetapan kemurnian digunakan untuk mengkuantifikasi masing-masing kelas pengotor melalui teknik analisis independen. Fraksi massa bisa bebas atau bentuk garam yang terkandung dalam senyawa organik dengan kemurnian tinggi dengan garam hidroklorida dapat ditentukan. Kandungan klorida dengan detektor kromatografi ion, konduktivitas ECDC, dan kelas pengotor umum, termasuk pengotor yang terkait dengan strukturan kromatografi dengan detektor kromatografi cair ultraviolet LC-UV, air dengan titrasi, coulometri, Kalpeser, larut disedu dengan kromatografi gas, spektrometri massa, ya bersepal hasil dan pelarut kotil dengan menganalisis termografi TGA dipertimbangkan untuk menghitung kemudian fraksi mas.